Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bincang-Bincang ASN. Sebelum kita mulai berdiskusi, saya ingin memperkenalkan diri dan teman-teman saya yang ikut berdiskusi pada podcast kali ini. Saya Ansel, saya penempatan di Badan Penelitian Pengembangan dan di bagian data dan evaluasi kinerja. Untuk Alfian dan Cecilia bisa memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Alfian Pamungkas. Saya penempatan di Pusat Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Cecilia Lovian dari Sekretariat Jenderal Otonomi Daerah. Saya di bagian keuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Alfian, Mbak Sisil. Baik, dengan kami semua yang berasal dari bagian komponen yang berbeda, diharapkan akan muncul berbagai pandangan yang akan kita bahas mengenai tema yang akan diangkat pada podcast kali ini. Jadi pada podcast kali ini kita semua akan membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat mengenai ASN dan bagaimana untuk kita mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk memulai pembicaraan kali ini, di sini saya sudah melakukan sebuah sedikit riset mengenai bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap ASN. Dan mayoritas informasi yang muncul adalah bahwa adanya stigma negatif pada ASN. Di sini banyak sekali pandangan masyarakat yang menganggap bahwa ASN itu sebagai beban negara, di mana tugas kita sebagai ASN yang istilahnya dianggap sebagai pelayan masyarakat, tapi kita belum bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, apalagi kita sebagai aparatur pemerintahan. Kemudian banyak juga ada generalisasi dari masyarakat bahwa kesalahan PNS itu, kesalahan yang dilakukan oleh seorang PNS itu akan berdampak juga kepada PNS yang lain, terutama seperti kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering kita sebut KKN. Kemudian ada juga permasalahan masyarakat melihat PNS yang mangkir di jam kerja, kemudian ada juga penyalahgunaan wewenang, kemudian birokrasi pengurusan pelayanan masyarakat yang lambat, pungutan liar, kemudian ada juga pandangan bahwa PNS itu tidak punya inisiatif. Jadi ketika masyarakat mengutarakan kesulitan mereka, tapi PNS hanya memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat, seharusnya punya inisiatif lebih. Nah, untuk permasalahan seperti ini, kira-kira pandangan Mbak Sisil dan Mas Alfian bagaimana? Boleh Mbak Sisil memulai untuk diskusi kali ini. Oke, terima kasih Mas Ansel atas waktu dan pertanyaannya yang telah diberikan kepada saya. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang nilai-nilai Aneka. Apa sih Aneka itu gitu ya? Kebanyakan orang berpikir kan kalau ASN itu cuma tugasnya ya datang pagi, pulang sore, maksudnya ya nggak ada tanggung jawab gitu ya. Padahal dalam maksudnya sebelum kita diangkat menjadi seorang ASN, kita diberikan pelatihan dasar nih. Nah, di dalam pelatihan dasar itu kita diajarkan Aneka. Nah, Aneka itu adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka itu sendiri adalah nilai-nilai dasar yang harus kita pegang sebagai seorang ASN untuk menjalankan tugas dalam melayani publik. Nah, sama seperti nilai-nilai Pancasila nih. Kalau kita nggak mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup kita nggak akan mendapatkan pedoman dalam hidup. Sama sepertinya nilai Aneka gitu ya. Nah, saya sendiri akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Akuntabilitas itu berbeda dengan responsibilitas. Nah, dua hal ini berbeda dalam hal responsibilitas itu adalah tanggung jawab kita ke depannya. Sedangkan akuntabilitas adalah bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya. Misalnya dalam pekerjaan, dalam setiap tindakan yang kita lakukan, kita harus bisa nih, gimana sih cara kita mempertanggungjawabkannya gitu. Misalnya kita diberi suatu tugas, kamu harus mengerjakan ini. Ketika ditanya, gimana nih ada kesalahan? Nah, di situ letak tanggung jawab kita. Kita harus bisa berbicara atas apa yang telah kita lakukan gitu. Nah, contohnya dalam instansi saya sendiri gitu ya, dalam
Kementerian Dalam Negeri. Kita diberi suatu tanggung jawab dengan namanya si kerja gitu ya. Jadi sehari-harinya kita diberikan tugas, dan tugas itu kita laporkan ke dalam aplikasi tersebut gitu. Nanti atasan kita akan approve apakah kita benar-benar melakukan kerja tersebut. Nah, kalau kita nggak bisa ngisinya, ya kita nggak dapat tunjangan gitu kali ya. Ya kan Mas Alfian? Benar sekali. Nah, kendalanya nih, apa nih kendala dari akuntabilitas? Nah, kendala akuntabilitas itu ada di diri masing-masing ASN gitu ya. Gimana seorang ASN harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya begitu. Kalau misalnya dia nggak optimal gitu ya, gimana dia mempertanggungjawabkannya? Gimana dia bisa menjelaskannya kepada atasannya kalau dia benar-benar nggak mengerjakan gitu, kalau dia malas-malas mengerjakan. Jadi kami harus memang benar-benar memegang nilai akuntabilitas ini. Nah, cara mengatasinya yaitu kita harus sadar sebagai seorang ASN, sebagai seorang abdi negara, kita diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, yang kedua adalah nilai nasionalisme. Kita udah pada tahu ya, nasionalisme itu apa gitu ya. Nasionalisme itu harus melekat dalam diri kita. Nasionalisme itu adalah butir-butir pengamalan Pancasila juga loh gitu. Jadi sebagai seorang nasionalisme, kita harus bekerja dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, udah pasti tahu lah ya. Ya, Terus nasionalisme itu fungsinya apa sih dalam seorang ASN gitu ya? Nah, kalau kita tidak mempunyai nilai-nilai nasionalisme, gimana kita bergaul, bergabung dengan keberagaman suku budaya sebanyak itu yang ada di negara kita gitu. Kita juga harus menghormati orang lain, tidak bersikap individual. Dalam suatu pekerjaan tidak akan mungkin kita bekerja sendiri gitu kan. Jadi kita harus bisa memegang nilai-nilai nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme ini juga berpengaruh pada cinta tanah air, bagaimana kita bisa memajukan karya bangsa, bagaimana kita bisa gimana sih cara mencintai produk lokal gitu ya. Nah, contohnya penerapan dalam instansi saya ya, kami dalam masa pandemi ini diberikan amanat atau perintah gitu ya untuk memakai batik setiap hari. Nah, di situ kita bisa mengamalkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, ada juga nggak sih kendala dalam nasionalisme ini? Pasti ada gitu kan, di mana orang-orang bersikap intoleran terhadap sesamanya gitu. Cara mengatasinya gimana sih? Ya, kita diberikan pemahaman bahwa setiap individu itu berbeda gitu. Kita tidak bisa menyamakan pendapat, dan pastinya kita pasti harus menghormati orang lain sebagai warga negara Indonesia. Begitu Mas Ansel dari saya. Wah, pendapat yang sangat luar biasa dari Mbak Sisil ya, menambah pengetahuan kita. Oke, kemudian untuk Mas Alfian bisa memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih Mas Ansel atas waktunya. Mungkin saya akan menambahkan dari poin aneka yang lain ya. Selanjutnya kan ada 3 poin aneka yang lainnya, yaitu etika publik, setelah itu ada komitmen mutu dan anti korupsi. Nah, ASN ini hubungannya adalah dengan pelayanan masyarakat gitu, dengan pelayanan publik. Maka di setiap langkah, di setiap kerja ASN itu harus mengandung etika-etika tertentu gitu. Etika itu apa? Etika itu adalah karakter atau etos individu berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang luhur gitu. Maka etika publik itu berarti standar atau norma yang menentukan benar atau salah perilaku, tindakan, keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi pada intinya setiap ASN ini punya nilai-nilai, punya norma-norma yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini ada di Undang-Undang UU ASN pasal 4 yang mengatur tentang kode etik. Maka setiap ASN ini sebenarnya punya kode-kode yang mesti dipatuhi. Nah, selain punya kode-kode yang mesti dipatuhi, ASN ini mesti mempunyai integritas yang tinggi terhadap publik. Apa itu integritas? Integritas itu berarti atribut
atau sesuatu yang melekat pada seseorang yang membuat orang itu tuh konsisten dengan setiap nilai, setiap norma yang ada di organisasi tersebut. Nah, dengan adanya dengan adanya kode etik dan integritas, ASN ini akan terhindar dari yang namanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini sangat sangat membahayakan ya, karena kita mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi. Kita masing-masing punya tanggung jawab melayani publik, dan jika itu terdapat konflik kepentingan, bisa jadi yang kita berikan kepada publik ini tidak maksimal gitu. Mungkin contohnya di bagian saya di inovasi daerah itu ada namanya indeks inovasi daerah. Jadi kita menilai inovasi-inovasi yang ada di seluruh Pemda di Indonesia gitu. Nah, misal nih ada teman saya yang asalnya dari Aceh gitu. Nah, untuk menghindari konflik kepentingan ini, teman saya ini tidak akan ditugaskan untuk menilai Pemda-Pemda yang asalnya dari Aceh, karena bisa jadi ada kepentingan juga di situ. Nah, itu salah satunya. Nah, selain ASN yang punya etika publik, kita juga dituntut untuk mempunyai komitmen terhadap mutu. Mungkin pertanyaannya pertama, apa itu mutu ya? Mutu itu secara sederhana apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam hal ini konsumen ini berarti masyarakat gitu. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh publik itu menjadi tujuan dalam pekerjaan setiap ASN. Nah, dalam pekerjaannya kita ini dituntut untuk menjalankan 3 poin utama gitu, yaitu efektivitas yang tinggi, efisiensi, dan inovasi. Nah, apa definisinya, apa perbedaannya? Nah, efektivitas ini dia itu mengukur sejauh mana tujuan ini bisa ditetapkan, berhasil atau tidak. Jadi, apakah masyarakat ini bisa dilayani atau tidak, itu efektivitas. Sedangkan efisiensi, seberapa cepat kerja ini bisa dilakukan gitu, atau seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Nah, dengan efisiensi yang tinggi akan menghasilkan lebih banyak lagi pelayanan yang bisa dirasakan oleh publik gitu. Nah, efektivitas dan efisiensi ini mesti juga dibarengi dengan inovasi. Inovasi ini cara agar kita tetap sesuai gitu. Kita bisa keep up dengan kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin kalau misal mau contohnya di tempat saya ya, kebetulan tempat saya nama bidangnya adalah inovasi daerah, penerapan inovasi daerah. Nah, di tempat ini kita mengumpulkan inovasi-inovasi yang ada di setiap Pemda yang akan direplikasikan ke seluruh Indonesia gitu. Jadi dapat terlihat bahwa sebenarnya pelayanan publik ini terus berinovasi, terus ada komitmen terhadap mutu pelayanannya. Nah, itu salah satunya. Nah, dan yang paling terpenting yang mesti ada dalam setiap insan ASN ini adalah sifat anti korupsi. Nah, korupsi ini bisa jadi budaya yang sangat-sangat membahayakan karena tidak terlihat, tidak terjadi secara sistematis dan dapat merugikan masyarakat yang lebih luas. Nah, kalau secara definisi, korupsi ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
eh, perilaku yang busuk, palsu gitu. Nah, ASN dituntut untuk mempunyai 9 nilai-nilai yang disebut nilai-nilai anti korupsi. Nah, apa itu 9 nilai anti korupsi? Yang pertama ada kejujuran, peduli, mandiri, setelah itu ada disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, dengan diterapkannya nilai-nilai ini, kita diharapkan akan membentuk manusia-manusia atau insan-insan yang mempunyai mental anti korupsi. Nah, korupsi ini bisa terjadi karena pertama ada kekuasaan dan ada keserakahan. Nah, untuk menghindari ini, nah, dihubungkan juga dengan tadi ada accountability. Jadi ada transparansi di situ supaya masyarakat pun bisa menilai gitu. Sebenarnya apa yang sudah kita kerjakan apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Mungkin kalau misalkan teman-teman pernah buka gitu ya di medsos atau sosial media, baik di Instagram maupun di YouTube, ada, kalau di tempat saya ada namanya Litbang Kemendagri. Nah, itu bentuk-bentuk, selain juga publikasi, itu bentuk transparansi agar masyarakat bisa menilai bagaimana kinerja yang dilakukan oleh teman-teman di Kemendagri. Mungkin itu Mas Ansel yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Mas Alfian. Itu pendapat yang sangat luar biasa dan sangat jelas ya. Jadi yang saya tangkap dari hasil diskusi kita kali ini berdasarkan penjelasan dari Mbak Sisil dan Mas Alfian bahwa kita sebagai ASN ini harus menjadi ASN yang beraneka ya. Jadi kita sebagai ASN itu harus menanamkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan tidak lupa anti korupsi. Jadi kelima nilai ini menurut saya juga akan menjadi modal utama bagi para ASN untuk bisa menjadi ASN yang lebih mempunyai integritas dalam bekerja ya untuk melayani masyarakat. Jadi dengan integritas yang kita tunjukkan, jadi berdasarkan masalah yang saya sebutkan di awal pembicaraan tadi kita ini, itu bisa akan membantu setidaknya mengikis atau tujuan kita adalah menghilangkan pandangan negatif masyarakat terhadap PNS ya. Bahwa kita sebagai ASN itu kita tuh bekerja dari hati dan misalnya kita ingin melayani masyarakat dengan baik. Jadi kita di sini harus mulai menerapkan nilai-nilai aneka baik itu di dunia kerja maupun di lingkungan sosial, bahwa kita akan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan saat ini pun di sosial media saya sering melihat ya ada tagar ASN kini beda. Nah itu menurut saya sangat sejalan dengan apa yang kita bahas kali ini ya. Jadi kita ingin menjadi ASN yang berbeda jika dibandingkan dengan pandangan masyarakat yang lalu. Setuju ya Mbak Sisil dan Mas Alfian? Sangat setuju Mas Ansel. Iya. Baik, dari hasil diskusi ini kita mendapatkan kesimpulan yang sangat luar biasa baik ya untuk kelanjutan kita sebagai penerus ASN negara kita, Indonesia. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk para penonton yang sedang menonton diskusi podcast kita. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Mas Alfian dan Mbak Sisil yang sudah memberikan pendapat yang sangat luar biasa. Sama-sama. Dan untuk penonton, selamat menikmati hasil materi kita pada diskusi podcast kali ini. Kalau begitu, saya Ansel, Mas Alfian, dan Mbak Sisil undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi.